Bapak Ibu sekalian, saat ini kita tentu merasakan bahwa kondisi yang terjadi sekarang ini bukanlah kondisi yang kita inginkan. Meskipun badai silih berganti, tetapi Tuhan Yesus selalu menginginkan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Kita harus selalu mencintai Tuhan Yesus selama hidup kita. Kita akan memujikan bersama, "Ku mau cinta Yesus." Ya saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, saat ini sebelum kita membaca merenungkan kebenaran firman Tuhan kembali, kita memohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan ketika saat ini Engkau sudah mempertemukan kami dalam persekutuan hari ini. Kami memuji nama Tuhan dan saat ini kami kembali rindu disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Rindu diingatkan, ditegur, dikuatkan di dalam menjalani kehidupan ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, kembali kami membuka telinga kami, membuka pikiran kami dan membuka hati kami agar firman Tuhan ini tidak sia-sia, namun senantiasa menjadi berkat bagi kami maupun orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bullying saudara-saudara. Ya, bullying adalah sebuah kata yang cukup marak akhir-akhir ini. Bukan akhir-akhir ini ya, paling tidak ya 1-2 tahun terakhir. Yaitu adalah adanya yang namanya fenomena pembulian. Atau istilahnya adalah menghina. Penghinaan. Dikerjain saudara-saudara. Nah, bicara soal pembulian ini sangat bertentangan dengan iman Kristen. Namun kenyataannya kadang-kadang pun kita tanpa sadar loh saudara-saudara bisa jadi menjadi pembuli. Bisa jadi kita sebagai orang-orang yang justru merendahkan orang lain. Bisa jadi secara tidak langsung kita menjadi penghina-penghina bagi orang lain. Loh Pak Hendrik, tapi kan saya menghinanya nggak langsung. Nah, tapi saudara-saudara mungkin saja saudara-saudara ketika kita memandang orang dan kita sudah memandang dengan rendah. Meskipun itu dalam hati. Secara tanpa sadar itu adalah bibit-bibit pembulian.
di mana kita sudah memandang rendah orang lain. Oleh sebab itu, penulis kitab Amsal ini menarik sekali saudara-saudara. Amsal 14 ayat 21 saudara-saudara. Amsal 14 ayat 21 saya akan membacakan bagi saudara-saudara sekalian. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Saudara-saudara, ayat ini cuma satu ayat tetapi sungguh menarik sekali. Siapa menghina sesamanya itu berbuat dosa. Menghina sesamanya ini menjadi sebuah topik yang diangkat oleh penulis Amsal. Terutama ayat 21 ini saudara-saudara. Ketika kita menghina orang itu sudah berdosa loh. Loh, pertanyaannya, kenapa sih kok menghina itu berdosa? Nah, seperti ini saudara-saudara. Kenapa sih kok kita menghina itu berdosa? Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita hidup di dunia ini, Anda dan saya, itu statusnya sama. Yaitu sama-sama ciptaan Tuhan. Ya, Anda dan saya dan orang-orang lain itu adalah ciptaan Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan, saudara-saudara. Jadi Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan Anda, menciptakan saya, menciptakan si A, B, C sampai Z. Tuhan menciptakan manusia. Artinya apa? Status Anda dan saya itu sama-sama ciptaan. Bukan pencipta. Status kita itu sama-sama di bawah. Di bawah siapa? Di bawah Tuhan. Statusnya sama, saudara-saudara. Tetapi kadang-kadang, nah ini, ketika manusia menghina sesamanya, berarti manusia merendahkan. Nah ini ya saudara-saudara, menghina itu, yaitu adalah merendahkan orang tersebut. Sehingga kalau tadi ya, Tuhan menciptakan manusia, harusnya manusia sejajar. Tetapi ketika kita menghina orang lain, berarti kita merendahkan orang itu. Meskipun kadang-kadang kita tidak menghina secara verbal. Tapi ketika kita memandang orang lain, cukup memandang orang lain di bawah kita, itu sebetulnya kita sudah menghina. Karena apa? Loh, kita sesama ciptaan kok, harusnya sejajar kok. Tapi kok malah kita memandang orang lain di bawah. Siapa sih kita? Kita itu sama-sama ciptaan, saudara-saudara. Kita tuh sama-sama orang yang dibuat sama Tuhan. Tapi kenapa sesama ciptaan pun kita merendahkan? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara-saudara, kenapa kok menghina itu sebuah dosa? Sederhana kok. Di dunia ini siapa sih yang gak pernah berdosa? Siapa yang gak pernah dosa, saudara-saudara? Setiap orang pasti pernah berdosa. Maka dari itu ketika kita menghina orang lain, kita menganggap bahwa kita lebih tinggi. Padahal apakah benar demikian? No, saudara-saudara, belum tentu. Justru ketika kita menghina, kita tidak menjadi solusi bagi orang lain. Ketika kita merendahkan orang lain, itu bukan memberi jalan keluar sama orang lain. Wah, dia itu gak bisa dibilangin, dia itu bla 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 bla, dia itu bebal, dia itu batu. Pertanyaannya, apakah menjadi berkat kalau seperti itu? Itu tidak akan menjadi berkat. Merendahkan orang lain, menghina orang lain, wah dia tuh miskin pasti males. Siapa tahu. Belum tentu saudara-saudara orang miskin karena males, bisa saja miskin karena keadaan. Miskin karena memang kesempatannya ditutup. Maka dari itu ketika kita melihat ada orang yang memang miskin, pertanyaannya adalah daripada kita menghina orang, kita ganti apa yang sudah kita perbuat bagi orang-orang miskin. Ketika kita melihat ada orang kekurangan, daripada kita mengutuki orang itu, daripada kita menghina, membuli orang itu, pertanyaannya adalah apa yang bisa kita perbuat bagi mereka. Apakah kita juga mendoakan? Apakah kita do something, mengerjakan sesuatu? Kalau memang ini orang ini sulit, pernahkah kita menyapa? Pernahkah kita mendoakan? Nah, oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, menghina sesama itu berdosa. Karena kita itu sama-sama ciptaan. Sesama ciptaan gak perlu kita saling merendahkan. Dan yang kedua saudara-saudara, sesama ciptaan pun juga punya kelemahan. Oleh sebab itu yuk, kita sama-sama kurang, sama-sama punya dosa, sama-sama berpotensi jatuh dalam dosa.
Yuk ketika kita melihat orang lain berdosa, daripada kita menghina saudara-saudara, daripada kita menyingkirkan orang tersebut, apa yang sudah Anda dan saya kerjakan. Sehingga orang tersebut bukan kita hina, tetapi justru kita angkat derajatnya. Karena kita ini sesama ciptaan. Amin. Kita berdoa saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan bahwa hari ini kami diingatkan bahwa setiap orang yang mungkin kami anggap rendah, janganlah kami anggap rendah. Mampukanlah kami Tuhan untuk mengangkat derajat orang-orang yang kekurangan. Mungkin orang yang kami pandang sebelah mata. Mampukanlah kami untuk mengerjakan sesuatu bagi mereka. Minimal kami mendoakan mereka. Sehingga kami diingatkan bahwa kami adalah sesama ciptaan. Sehingga kami tidak berhak untuk saling merendahkan. Mampukanlah kami Tuhan untuk bisa membawa kehidupan, mengangkat derajat orang. Ketika ada dosa, ketika ada orang-orang berdosa, mampukanlah kami bukan untuk menghakimi saja, bukan untuk menghina, tetapi kami ambil bagian supaya orang-orang yang kami temui boleh melihat Kristus di dalam kehidupan kami. Kami saat ini Tuhan mau berdoa secara khusus di dalam pekan persekutuan tengah pekan ini. Tuhan sertai untuk persekutuan di GKI Sorogenen. Saat ini kami masih kesulitan untuk beribadah bersama-sama karena memang ada pandemi corona. Tuhan mampukanlah kami untuk tetap bersekutu meskipun ada yang beribadah di gereja dan masih ada yang beribadah di tempat masing-masing. Tapi biarlah perbedaan tempat juga terus mempersatukan kami dalam kasih. Tetap mempersatukan kami dalam sukacita sebagai keluarga besar GKI Sorogenen. Kami berdoa untuk orang-orang yang ambil bagian. Untuk terus menerus berjuang di tengah perekonomian. Di tengah pengambilan kebijakan. Di tengah hal-hal yang terus memperbaiki kehidupan di tengah pandemi corona ini. Tuhan sertai. Tuhan beri mereka semangat. Tuhan beri kekuatan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami bersyukur agar kami dikuatkan untuk tidak merendahkan orang. Tetapi kami justru semakin hari semakin menganggap sesama ciptaan adalah orang yang mulia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.